alternatif pertama, kalau hakim mengikuti hukum acara pidana yang benar, kalau ya, harus bebas. Karena hukum acara adalah filter dari suatu pelaksanaan hukum, filter dari suatu keadilan. Kenapa? Kenapa saya katakan begitu? Kan terlalu banyak pelanggaran hukum acara, yaitu antara lain asal-usul narkoba di Jakarta itu tidak jelas kaitannya dengan narkoba dari Bukit Tinggi. Tidak pernah dilakukan pengecekan lab apakah sama atau tidak. Yang kedua, dalam berkas perkara tiba-tiba dilampirkan narkoba, padahal dari Teddy itu tidak pernah disita. Yang paling parah lagi adalah waktu pemusnahan di Bukit Tinggi, kenapa tidak digali lubang tempat dikuburnya hasil pembakaran narkoba tersebut untuk mengetahui residu. Karena kan pastikan kalau narkoba sama tawas dibakar, pastikan beda kan itunya kan, sisa-sisanya itu tidak dicek. Jadi memang terlalu banyak ketidakjelasan. Itulah makanya saya mengatakan dari segi hukum acara harus bebas. Juga menurut Undang-Undang ITE, karena buktinya itu kan hanya chat WA. Menurut Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6 harus diforensik, digital forensik. Tapi semua saksi satu pun tidak pernah ditunjukkan hasil digital forensik, hanya hasil screenshot tangkapan layar. Itu jelas-jelas pelanggaran hukum acara. Itu dari hukum acara. Namun demikian kita sudah siapkan lapis kedua. Lapis kedua adalah kalau tetap hakim berpegangan ke arah tidak mengenyampingkan hukum acara, kita sudah membuat lapis kedua, yaitu kalaupun itu terbukti, ini kan 5 kilogram, sudah puluhan kasus putusan pengadilan di Indonesia ini, bahkan di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, kalau narkobanya di atas 5 kilogram, hukumannya cuma di bawah 20 tahun. Jadi kita sudah bikin lapis kedua. Lapis kedua, kalau sampai hakim mengarah ke sana, ya tidak ada alasan untuk hukuman mati. Itu lapis keduanya. Ya, jadi kita lihat aja. Menurut hukum acara, gini loh. Kita paling simpel aja deh. Kau suka nonton sama pacar kan di TV? Kalau suka nonton di TV di Amerika itu, begitu polisi menangkap seseorang penjahat, kalau lupa mengatakan you have the right to remain silent, kamu berhak diam, kamu berhak nunjuk pengacara. Itu kalau lupa mengatakan itu, kasusnya langsung di stop sama hakim. Itulah hukum acara. Makanya ada kasus terkenal di Amerika namanya Miranda case. Seorang pemerkosa di Amerika disuruh oleh polisi menandatangani surat pengakuan dengan intimidasi agar mengaku bersalah tanpa didampingi pengacara. Itulah namanya Miranda case, dan oleh Mahkamah Agung Amerika disebut case stop. Si terdakwa dibebaskan karena memang hukum acara dilanggar. Itulah gunanya hukum acara. Kenapa amburadul penegakan hukum di Indonesia, kenapa hak asasi manusia sering dilanggar? Karena pelanggaran hukum acara. Kenapa sering SP3 tiba-tiba? Kenapa tiba-tiba tersangka? Karena pelanggaran hukum acara. Hukum acara itu adalah fondasi konstitusi dari suatu penegakan keadilan. Saya kasih contoh. Kan menurut Undang-Undang Digital Forensik, Undang-Undang ITE kan, kalau bukti ceknya adalah elektronik harus di print out semuanya di digital forensik. Ya, dan harus dilihat konteks satu kesatuan. Saya kasih contoh ya. Dalam semua BAP, inilah yang paling parah. Tidak satu pun penyidik menanyakan kepada saksi mengenai WA dari si Teddy Minahasa tanggal 24 September 2022 mengatakan hancurkan, musnahkan. Nggak pernah ditanya baik ke saksi fakta, baik ke saksi ahli. Karena apa? Karena yang ditunjukkan itu hanya sepotong-sepotong di hasil chat chat WA-nya itu. Harusnya kan ditunjuk, Undang-Undang ITE mengatakan harus utuh ditunjukkan. Coba lihat. Baik saksi ahli, saksi fakta, tidak satu pun ditanyakan itu. Yang kedua, hukum acara lagi. Katanya ada pemberian uang di rumahnya Teddy Minahasa tanggal 29 September. Saksinya mana? Di kita ini kan berlaku satu saksi bukan saksi. Terus
tanggal 24 September sudah berhenti chat daripada si Teddy Minahasa. Kenapa ada penjualan 3 Oktober? Padahal 24 September sudah tidak ada komunikasi apapun dengan Teddy. Si Dodi mengatakan dia diperintah lisan. Saksinya mana? Baru-baru ini kasus pengacara terkenal yang Lukas yang sempat masuk penjara, tapi di tingkat PK dibebaskan karena satu saksi bukan saksi. Itulah hukum acara lagi. Jadi menurut hukum acara nggak bisa. Kalau hukum acara diterapkan harus bebas. Tapi kalau hakim tidak mengindahkan hukum acara, makanya kita pakai lapis kedua, yaitu ya udah, kalaupun Anda mengatakan ini bersalah, ini nggak ada alasan hukuman mati. Dasarnya hukuman mati apa? Satu ons pun narkoba itu tidak ada disita dari Teddy. 1 kilogram pertama nggak tahu di mana barangnya, nggak ada disita, objeknya nggak ada, terdakwanya nggak ada karena katanya udah dijual ke siapa nggak jelas. 1 kilogram pertama sama saja dengan orang membunuh, mayatnya nggak ditemukan, gimana bisa juga membunuh? Terus yang 4 kilogram pertama dijual 3 Oktober, tanggal 24 September Teddy mengatakan sudah musnahkan. Jadi benar-benar ada ketimpangan semuanya. Itulah hukum acara lagi. Jadi ini sih, kita apapun putusan kali ini, kita masih ada harapan sampai tingkat PK. Ingat masih ada 3 kali pertarungan lagi banding kasasi PK. Ya, jadi masih ada harapan. Tapi yang jelas, saya yakin untuk sidang kali ini, kalaupun hakim mengatakan bersalah, saya yakin benar tidak akan hukuman mati. Karena nggak ada alasan. Apalagi dia sudah menunjukkan adalah perwira senior polisi yang termuda dengan 25 penghargaan, termasuk beberapa dari presiden. Itu aja. Jadi sekali lagi, kalaupun dihukum bersalah, sebagai pengacara senior, insting saya mengatakan nggak akan hukuman mati. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.